Perkenalkan, namaku Anggi Resti Kinasih, atau biasa dipanggil Anggi. Jadi dulu aku merupakan mahasiswa S1 dan S2 dari Fakultas Biologi UGM. Dan saat ini, alhamdulillahnya diamanahi menjadi CPNS dosen di Universitas Diponegoro dan lulus CPNS itu pada tahun 2023. Begitu. Nah, jadi ini adalah sesi sedikit sharing pengalaman seputar CPNS dosen Kemendikbud. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan itu adalah memilih formasi. Jadi pertama kalau dari aku sendiri kemarin alhamdulillahnya Undip itu membuka 9 formasi. Jadi 9 orang Fakultas Sains dan Matematika Prodi Biologi. Nah, 9 orang itu duanya itu dari pendaftar eh, ini cum laude gitu. Terus yang 7-nya itu dari yang umum. Nah, karena yang paling banyak itu adalah formasinya, yang paling banyak itu adalah dari yang umum, maka aku daftar ke formasi umum, di mana dia ada peluang sebanyak 7 orang yang diterima gitu. Jadi pertama itu kita harus cari dulu yang peluangnya formasinya itu banyak. 5 atau 4 itu udah peluang formasinya lebih banyak dibanding kalau cuman formasinya itu hanya untuk 1 orang gitu. Jadi cari yang peluangnya banyak dulu. Terus kemudian kalau bisa cari yang kualifikasinya itu hanya dari satu prodi. Misalnya kita dari S1 atau S2 biologi, ya udah cari yang membuka khusus untuk S1 atau S2 biologi. Tapi kalau ternyata misalnya nih ada yang dia itu formasinya banyak. Formasinya banyak, tapi yang daftar itu misalnya formasinya banyak itu 7 ya tadi kayak tadi tuh. Tapi yang bisa daftar itu dari banyak prodi, dari S1 biologi, S1 kimia, S1 teknik gitu dan sebagainya macamnya, banyak prodinya gitu kan. Dibandingkan dengan formasinya yang sedikit, misalnya 3 orang, tapi kualifikasinya itu cuma dari satu prodi gitu. Nah, lebih baik memilih yang formasinya 3 orang tadi, tapi saingannya itu hanya dari satu prodi. Karena kalau milih yang formasinya 7 itu, tapi dia dari bermacam-macam prodi, kemungkinan nanti bakal apa namanya saingannya tuh bakal lebih banyak gitu loh daripada yang formasinya sedikit tapi dari satu prodi gitu. Tapi kalau bisa pilih yang formasinya banyak dan hanya dari satu prodi gitu. Jadi yang 7 tapi semuanya dari satu prodi yang sama gitu. Nah, selain dua hal ini, cari juga yang lokasinya sesuai. Misalnya kalau Mas Mbak semuanya ini eh, nggak mau untuk yang namanya merantau gitu kan, ya udah cari yang dekat dengan rumah gitu. Atau misalnya nggak apa-apa merantau tapi masih satu pulau, ya udah cari yang masih satu pulau gitu. Karena nanti ingat-ingat pokoknya ketika kita udah lulus CPNS itu, kita bakal menetap di sana sampai nanti kita pensiun gitu. Jadi sebisa mungkin pilih lokasinya yang sesuai dan pikirkan juga gimana kalau misalnya jauh dari orang tua dan cara untuk survive di lokasi yang berbeda itu gimana. Terus sama ini rajin mengecek Telegram karena informasi di Telegram itu banyak banget dan biasanya di Telegram itu juga ada grup yang menginformasikan progres jumlah pelamar. Jadi eh, pelamar setiap misalnya di universitas ini tuh ada berapa gitu jumlah pelamarnya itu biasanya banyak informasinya bersebaran di Telegram. Sama informasi-informasi grup-grup itu biasanya adanya di Telegram semua. Jadi di Telegram itu kan kita bisa search ya, search grup gitu kan. Misalnya kita pertama download aplikasi Telegram tuh. Nah, terus habis itu di aplikasi Telegram itu di bagian atas tuh ada kolom pencarian. Nah, itu bisa dicari aja. Misalnya CPNS Kemendikbud. Nah, terus bisa 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 ada banyak tuh pilihan grupnya. Jadi udah masukin aja masuk ke sana gitu biar tahu informasi apa yang ada di sana. Nah, setelah itu cari mendaftar ya, mendaftar di laman SSCASN. Jadi yang pertama kita buat akun dulu. Jadi akun itu pakainya nomor induk kependudukan kita atau NIK-nya. Terus nanti nanti Mas Mbak semua bakal hafal sama NIK sendiri sampai akhir itu udah bakal hafal soalnya pakai NIK terus. Dan kemudian isi sejumlah data kayak file foto dan sebagainya macamnya.
terus menuju ke proses pendaftaran dan ngisi-ngisi pokoknya. Nah, sebelum mendaftar, pastikan kalau semisalnya di bagian laptop kita itu kan ada settingnya ya, dan pastikan kalau kameranya itu diperbolehkan untuk digunakan permission dari kameranya kita. Karena di bagian pendaftaran ini biasanya ada bagian verifikasi diri, yaitu butuh fotonya kita gitu. Jadi pakai laptop nggak masalah. Dan kalau aku menyarankan kalau daftarnya pakai laptop, jadi pakai laptop terus habis itu di allow pada bagian yang kameranya itu di allow supaya bisa kita bisa pakai kameranya. Nah, setelah itu kita login lagi dan memilih jenis formasi atau seleksi yang kita inginkan. Misalnya ingin Kementerian Kemenak atau Kemendikbud, nah itu pilih sesuai dengan formasi yang ingin kita lamar. Nah, setelah itu unggah dokumen. Nah, sebelum ini kita harus mencatat dulu informasinya kita. Jadi, password itu jangan sampai lupa. Kalau aku kemarin, karena aku tipenya passwordnya itu banyak banget ya, banyak akun, jadi ditulis di Word setiap passwordnya itu apa, terus pertanyaan, kan ada pertanyaan pengaman ya, pertanyaan pengamannya ada dua, pertanyaan pengaman 1 sama 2. Nah, itu di screenshot aja, terus dimasukin ke Word yang sama gitu. Nah, setelah itu baru unggah dokumen kan. Nah, setelah unggah dokumen tadi, dokumennya itu kan ada banyak ya. Dan biasanya itu banyak yang dibutuhkan scan ya. Nah, pastikan hasil scan-nya Mas Mbak sekalian itu bagus. Contohnya dia kalau di Zoom itu nggak buram dan nggak pecah. Terus kalau misalnya nih Mas Mbak pakai cam scanner gitu. Nah, pastikan nggak ada watermark cam scanner gitu. Tapi emang di perintahnya dari pusat itu tidak menyarankan menggunakan cam scanner. Tapi ada beberapa pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan cam scanner itu nggak masalah, asalkan tadi nggak buram, nggak pecah, dan nggak ada watermarknya. Gitu. Terus habis itu TTD-nya, tanda tangannya yang kita pakai itu harus tanda tangan basah. Nggak boleh kita pakai tanda tangan digital kita yang ditempel, karena itu bakal ketahuan. Gitu. Nah, terus habis itu kalau udah selesai, nanti disimpan. Nah, pastikan Mas Mbak cross check, cross check satu kali cross check terus ditutup sampai beberapa hari gitu. Terus cross check lagi gitu atau uh, cross check dalam waktu yang sama tapi cross checknya itu minta teman atau minta orang tua untuk cross check datanya gitu. Jadi jangan sampai ada data yang salah. Terus kalau udah yakin datanya itu udah benar, nanti klik yang akhiri proses pendaftaran, terus habis itu klik yang uh, bagian iya kalau udah yakin. Terus nanti akan muncul halaman resumenya kita. Kalau udah sampai resum itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi datanya. Nah, kebetulan kemarin itu aku dapat kabar bahwa proses seleksinya itu diperpanjang ya. Kalau nggak salah diperpanjang sampai tanggal 13 September atau 10 September gitu. Jadi Mas Mbak masih memiliki waktu. Nah, terus proses seleksinya selain tadi ya seleksi administrasi, itu ada seleksi kompetensi dasar ya. Nah, seleksi kompetensi dasar itu ada 3. Tes wawasan kebangsaan, itu bobot poinnya kalau kita lolos passing grade itu 65 poin. Jadi kalau misalnya nih nilai kita 50 poin, 50 gitu, maka kita otomatis akan nggak lolos dalam seleksi SKD gitu. Jadi di bagian masing-masing ini ada passing grade-nya sendiri. Nah, kalau TIU atau tes intelijensi umum itu minimal 80 poin. Nah, kalau semisalnya kita nilainya 70 poin, otomatis gugur. Atau misalnya 79 poin, kurang 1 poin aja itu udah otomatis gugur. Nggak bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Nah, selain itu ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, terus untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB itu ada seleksi cat pakai komputer gitu, terus ada wawancara sama micro teaching. Nah, informasi untuk setiap tahapannya itu udah ada di dalam website masing-masing kementerian ya. Nah, setelah itu daftar file yang dibutuhkan untuk seksi administrasi itu ada ijazah. Oh ya, jangan lupa kalau ijazahnya kita mau ngelamar posisi S2, ya udah ijazah S1 sama S2-nya dijadikan satu
dalam satu file yang sama, satu file PDF ya. Terus habis itu untuk di bagian kolom kolom data diri itu kan ada tentang tanggal ijazah, itu adalah tanggal diterbitkannya ijazah ya. Tapi kalau semisal yang disuruh diisi itu adalah tanggal lulus, maka yang diisi adalah ini, yang tanggal lulus pada tanggal 30 Juni. Tapi kalau yang disuruhnya itu adalah tanggal ijazah, maka tanggal diterbitkannya ijazah, yaitu yang ini 1 Juli 2015. Terus nomor ijazah itu biasanya ada di pojokan sini, atau di bawah tulisan ijazah ini. Tergantung ijazah masing-masing, Mas Mbak. Jadi bukan yang ini ya, tapi yang ada ini ya, yang ada garis miringnya biasanya. Tuh. Terus ini pengalaman kerja itu biasanya ada yang minta ini. Terus surat lamaran, surat pernyataan data diri CPNS, sama transkrip nilai. Nah, surat lamaran sama surat pernyataan data diri itu biasanya formatnya ada di ini, ada di file misalnya ini ya. Di Kemendikbud itu ada pengumuman kayak gini. Nah, ini di file bagian paling bawah sendiri itu biasanya ada format lampirannya. Dan itu yang dipakai gitu. Atau dalam kalau diunduh tuh dalam zip itu udah ada lampirannya sendiri formatnya. Setelah itu eh, kemarin juga dapat informasi lagi kalau materainya itu bisa pakai materai tempel ya, materai tempel nggak terus sama e-materai. Jadi nggak ada larangan untuk menggunakan materai tempel. Jadi kedua materai itu boleh digunakan. Nah, terus kalau semisalnya di formasinya Mbak masing-masing itu membutuhkan akreditasi kampus, jadi dicari aja akreditasi yang sesuai dengan tahun kelulusan Mas Mbak sekalian. Misalnya nih, ini kan tahunnya itu 2020 sampai 2023, berarti misalnya Mas Mbak tahun 2021 lulusnya, ya udah berarti ini bisa dipakai gitu. Terus biasanya sertifikat akreditasi untuk S1 itu ada sendiri, untuk S2 juga ada sendiri. Jangan sampai keliru. Kalau dibutuhkan sertifikat akreditasi fakultas atau prodi, berarti prodi S2-nya yang di halaman pertama, prodi S1-nya di halaman kedua gitu. Terus proses pembubuhan e-materai jangan sampai salah juga. Kalau e-materai itu nggak boleh di belakang tanda tangan, maksudnya nggak boleh eh, gabung sama tanda tangan gitu. Harus misah. Jadi posisinya itu harus di sebelahnya tanda tangan.